Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang luar biasa banget, satu abad revolusi di angkasa. Dari mimpi paling sederhana buat bisa terbang, sampai ke robot yang niru cara terbang serangga. Yuk, kita lihat gimana teknologi udah mengubah langit kita selamanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhin sebuah benda buat bisa terbang? Apa harus punya sayap? Apa udara itu wajib ada? Jawabannya mungkin nggak seperti yang kalian bayangin. Sekarang kita mulai perjalanan ini dengan kembali ke masa lalu. Ke masa di mana manusia pertama kali cuma bisa bermimpi buat menaklukkan langit. Didorong oleh satu keinginan yang sama di mana-mana, pengen bisa terbang. Kutipan ini bener-bener pas banget. Coba deh, kalian bayangin. Cuma dalam 100 tahun, kita pindah dari konsep-konsep paling awal ke pesawat jet yang bisa bawa kita nyebrang benua cuma dalam hitungan jam. Lompatan teknologinya tuh gila banget. Nah, ternyata buat jawab pertanyaan gimana caranya terbang, para penemu awal itu nemuin dua jalur yang sangat berbeda. Dua prinsip yang kesannya saling bertolak belakang, tapi dua-duanya berhasil. Disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Di satu sisi, ada ide buat mengapung di udara, ya kayak gabus di air gitulah. Di sisi lain, ada pendekatan buat menciptakan gaya secara aktif buat melawan gravitasi. Dua filosofi ini melahirkan dua jenis mesin terbang yang beda total. Contoh paling klasiknya buat yang lebih ringan dari udara, ya tentu aja balon udara panas. Prinsipnya simpel banget. Udara panas di dalam balon itu kan nggak sepadat udara dingin di luar. Jadi, ya udah dia keangkat deh mengapung. Sebaliknya, coba deh lihat roket. Dia nggak butuh sayap. Bahkan, dia nggak butuh udara sama sekali buat melesat di luar angkasa. Roket ini contoh paling ekstrim dari prinsip lebih berat dari udara yang murni pakai daya dorong super kuat buat nembus gravitasi. Nah, dari prinsip lebih berat dari udara inilah, inovasi benar-benar meledak. Yuk kita lihat gimana satu ide sederhana ini bisa melahirkan begitu banyak mesin luar biasa yang sekarang memenuhi langit kita. Kita punya pesawat komersial raksasa yang udah ngubah dunia. Pesawat-pesawat ini bisa bawa 500-600 orang sekali jalan, nyebrangin samudra cuma dalam beberapa jam. Ini adalah puncaknya skala dan efisiensi penerbangan modern. Terus ada dunia lain yang sangat kompleks. Penerbangan militer. Ini bukan cuma soal satu jenis pesawat tempur aja, tapi udah jadi semacam ekosistem lengkap di mana setiap mesin itu dirancang buat satu tugas yang spesifik banget. Poinnya bukan buat ngapalin setiap jenisnya ya, tapi buat ngeliat betapa beragam perannya. Ada yang buat ngintai, ada yang buat ngisi bahan bakar di udara, bahkan ada yang jadi pusat komando terbang. Spesialisasi kayak gini nunjukin betapa matangnya teknologi penerbangan kita. Oke, sekarang kita lihat ke cakrawala. 100 tahun ke depan, dunia penerbangan itu nggak lagi cuma dibentuk sama aerodinamika, tapi juga oleh revolusi digital. Kenalan yuk sama UAM, atau Urban Air Mobility. Gampangnya bayangin mobil terbang pribadi atau taksi udara yang bisa loncatin macetnya kota. Apa mungkin ini cara kita berangkat kerja di masa depan ya? Angka ini mungkin kelihatan acak, tapi 3,051 ini adalah rekor dunia untuk jumlah drone yang diterbangkan barengan. Bayangin, 3.000 lebih. Pikirin deh, potensi dari ribuan mesin cerdas yang kerjasama di udara. Lalu, ada bidang yang keren banget namanya biomimikri. Para insinyur sekarang tuh nggak cuma ngerancang sayap kaku, tapi niru persis cara serangga ngepakin sayapnya. Tujuannya buat menciptakan robot terbang yang jauh lebih lincah dan efisien, yang bisa bermanuver di ruang-ruang sempit. Nah, semua ide-ide masa depan ini, dari taksi udara sampai robot serangga, semuanya punya satu kesamaan. Mereka berdiri di atas tulang punggung digital. Ada kecerdasan buatan sebagai otaknya, robotika sebagai tubuhnya, dan IoT yang menghubungkan semuanya ke jaringan data yang masif. Jadi, setelah melihat perjalanan panjang dari balon udara sampai drone cerdas, kita tutup dengan satu pertanyaan buat kalian. Dari semua inovasi ini, taksi udara, drone pengantar barang, atau robot yang niru alam, mana yang menurut kalian bakal paling drastis mengubah kehidupan kita sehari-hari? Masa depan Dirgantara ada di tangan kita.